Nama saya Alpaton Wardani dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dan latar belakang sejarah Nusantara. Latar belakang kedatangan Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis merupakan bangsa pertama yang datang ke Indonesia yang berusaha untuk mendapatkan sumber rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa pada saat itu, sehingga Portugis harus bersaing dengan bangsa lainnya, salah satunya Spanyol sekitar abad ke-16. Portugis dan juga bangsa Eropa lainnya berlomba-lomba untuk mendapatkan As Ilhas do Carvão, yang berarti Kepulauan Cengkeh, yang pada saat itu sangat bernilai harganya dan dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di Eropa. Nama pulau tersebut merupakan nama lain dari Pulau Maluku. Selain itu, keberhasilan Vasco da Gama mencapai wilayah Kalkuta membuka jalan ke Nusantara. Hal ini tercatat dalam laporan Yunani kuno sekitar abad ke-7. Pada catatan tersebut menyebutkan bahwa terdapat rempah-rempah seperti pala, lada, cengkeh, dan sejenis merupakan komoditi berharga yang sangat bernilai harganya. Dengan alasan tersebut, Portugis berusaha untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang ada di Eropa. Kedatangan dari bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Portugis mengirim perwakilan yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1453 sampai 1515, merupakan panglima terbesar Portugis pada saat itu. Pada periode 1511 hingga 1526, Indonesia menjadi wilayah pelabuhan yang sangat penting bagi Portugis, yang meliputi Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku. Kedatangan Portugis di Indonesia. Portugis datang ke Indonesia pada awalnya disambut baik oleh penduduk pada saat itu, karena membawa bahan makanan serta membeli rempah-rempah memiliki warga lokal. Kedatangan Portugis juga bertujuan untuk 3 hal. 1. Gold, yang berarti mencari emas atau sumber rempah-rempah. 2. Glory, yang berarti mencari kejayaan. 3. Gospel, yang berarti penyebaran agama. Portugis semakin lama mendapatkan tempat bagi penduduk pribumi dan kemudian mendirikan benteng, pos-pos penjaga pada tahun 1521. Keinginan tersebut sangat diharapkan oleh Sultan Ternate Abulais Bayan Sirullah, membujuk Portugis untuk mendirikan benteng yang kemudian dikenal dengan Benteng Gamala. Portugis mendapatkan imbalan berupa rempah-rempah seperti pala, cengkeh, sangat mereka butuhkan di sana setiap tahunnya. Bagi Portugis tentu hal tersebut sangat menggiurkan, maka sejak tahun 1522 sampai 1570 sudah terbentuk kerjasama antara Ternate dan Portugis. Namun sikap bangsa Portugis akhirnya terlihat mereka dinilai sudah tidak sopan dan berusaha mengkritenisasi secara paksa serta suka bertindak semena-mena, sehingga Portugis terpaksa pindah ke Tidore karena rakyat Ternate mengalami pemberontakan dan tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Portugis. Pada tahun 1578, Portugis mendirikan benteng di Tidore dan menjadikan Ambon sebagai pusat utama di Maluku. Ternate dan Tidore mengalami konflik sehingga kehadiran Portugis membuat Ternate anti terhadap Portugis dan gigih menganut agama Islam.
Sultan Baibullah berserta putranya yang bernama Sultan Said ad-Din Barkatsyah. Serangan terhadap Portugis juga dilakukan. Serangan dari Jawa dan Portugis juga terlibat. Beberapa perangan terjadi di Solor, membuat Portugis harus mengirim 90 armada kapalnya untuk meredam pemberontakan yang terjadi. Namun pemberontakan tidak dapat dielakkan. Kekalahan Portugis dan menyerah terhadap Belanda. Belanda datang pertama kali di Indonesia di wilayah Banten pada tahun 1596. Hal ini tentu tambah membuat Portugis semakin geram dan tidak ingin wilayah kekuasaannya dibagi kepada Belanda. Namun Belanda disambut dengan baik dan berhasil membangun pos-pos dagang yang dapat mengancam monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis. Belanda sudah mengantisipasi ketidaksenangan bangsa Portugis, sehingga ia berusaha menyerang secara terus-menerus. Kekuasaan Portugis di Ambon, Benteng Victoria menjadi saksi sejarah ketika kedua bangsa ini berusaha merebut harta yang paling berharga saat itu. Akhirnya, akibat kuatnya serangan dari Belanda, serta berbagai faktor lainnya yang membuat lemah pertahanan Portugis, terpaksa mereka menyerah terhadap Belanda dan mereka dipaksa meninggalkan Maluku pada tahun 1613 dan akhirnya Belanda memegang kekuasaan di Indonesia. Jadi, kesimpulan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia adalah wilayah Maluku merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara pada saat itu. Usaha Portugis untuk menguasai Eropa melalui jalur perdagangan rempah-rempah Asia Eropa, sehingga membuat berusaha mencari langsung sumber rempah-rempah yang dikenal dengan nama Ilhas do Carvalho yang memiliki arti kepulauan cengkeh. Usaha Portugis berhasil dilakukan di bawah pimpinan dari Alfonso de Albuquerque yang datang ke Maluku, dan pada awalnya kedatangan mereka disambut dengan baik oleh penduduk setempat. Portugis juga menyebarkan agama Kristen serta melakukan pembangunan yang cukup penting pada saat itu. Namun sikap dan tindakan Portugis tidak disetujui oleh warga Ternate dan Portugis pindah ke Ternate. Konflik yang terjadi juga dimanfaatkan Belanda yang berusaha untuk merebut kekuasaan Portugis di Indonesia, sehingga hal ini membuat Portugis semakin terdesak dan terpaksa harus meninggalkan Maluku pada tahun 1613. Demikian mengenai rangkuman penjelasan tersebut. Terima kasih.